Baiklah, kita mulai kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah kita ini dengan bersama-sama doa ya. Doa kita mulai. Cukup ya. Pada hari ini kita akan membahas mengenai berbagai macam faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Dan kemarin sebelumnya kita sudah menjelaskan mengenai peran organisasi atau kelompok dalam proses pengambilan keputusan. Nah, sekarang ini kita akan coba membahas di materi berikutnya atau bab berikutnya dalam buku saudara. Kita usahakan urut aja dengan buku referensi wajib kita, yaitu peran sistem informasi atau peran informasi dalam pengambilan keputusan. Ya, kita mulai. Ini sudah mulai banyak yang masuk langsung ke materi saja. Suara saya terdengar dengan baik? Jelas, Pak, jelas. Jelas. Kita langsung masuk ke materi aja, ke share-nya ya. Nah, kita lihat bahwa ada ini nanti dari apa yang kita sampaikan kemarin, kita lihat peran informasi, peran organisasi atau kelompok dalam keputusan. Kita sudah jelaskan bahwa kalau kelompok itu relatif ya peranannya ya, dibutuhkan atau tidak tergantung dari apakah kelompok itu efektif atau tidak. Agak berbeda ini dengan peran informasi. Peran informasi ini mutlak, ya. Bukan relatif, ya. Mutlak. Jadi tingkat kebutuhan informasi itu lebih besar daripada peran dari kelompok atau organisasi. Karena informasi itu menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat beberapa hal yang terkait dengan peran informasi ya. Sebelum kita masuk nanti dalam sistem informasi itu sendiri kemudian. Nah, informasi ini bisa berperan dalam 3 hal ya. Pertama, untuk hasil ya yang baik, yang tepat, yang benar gitu ya. Jadi dengan informasi yang benar, dengan informasi yang tepat waktu atau cepat, dengan informasi yang sesuai ya, dalam bahasa kerennya itu akurat ya, akurasinya bagus, validitasnya bagus, dan kecepatannya itu, speednya itu ya. Karena informasi itu kalau terlambat kadang-kadang tidak ada gunanya. Maka kalau kita sudah memiliki 3 informasi ini, nanti akan besar pengaruhnya terhadap ketepatan dalam hasil pengambilan keputusan. Nah, ketepatan hasil pengambilan keputusan itu sebenarnya apa sih? Yaitu ketepatan dalam memilih solusi, ya, salah satu alternatif solusi yang ada. Nah, karena apa? Karena untuk memilih solusi itu nanti kita kan harus menyaring. Nah, menyaringnya itu dengan informasi yang kita miliki. Nah, kalau informasinya salah, berarti ya nanti keputusannya akan salah.
Ya, ini berbeda dengan kalau saudara mengambil keputusan dengan menggunakan perasaan atau menggunakan pertolongan belah dukun, ya itu nggak ada alasan. Mengambil keputusan itu percaya atau tidak tergantung ya. Begitulah kalau sudah datang ke dukun kan, ketika dia ambil keputusan ini yang harus kenapa gitu, nah, nggak bisa ditanyakan gitu, percaya atau tidak gitu. Sama dengan orang yang buta dengan agama, ya buta dengan agama, buta dengan ilmu agama, informasi agama. Ketika kita tanya kenapa kamu percaya pada Allah, ya percaya saja. Gitu. Tapi bagi orang-orang yang memiliki informasi sendiri, gitu kan, dia bukan karena orang lain, dia memutuskan bukan karena orang lain, maka dia bisa menjelaskan. Jadi dengan ada informasi itu ya menjadi penjelasan alasan kita itu untuk mengambil keputusan. Jadi itulah peran kita berarti peranan yang sebagai peran yang mutlak tadi ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, nanti hubungannya dengan waktu pengambilan keputusan. Semakin baik informasi yang kita miliki dengan 3 kriteria tadi, tepat, cepat, dan sesuai ya, atau relevan ya, maka kita bisa mempercepat pengambilan keputusan atau waktu pengambilan keputusan semakin cepat. Ya. Karena apa? Karena kita tidak perlu lalu mencari informasi lagi karena informasi sudah tersedia dengan baik. Jadi kalau informasi tersedia dengan baik, maka keputusan bisa diambil dengan cepat. Nah, itulah kenapa banyak orang yang memiliki pengalaman dan ilmu yang lebih banyak itu bisa mengambil keputusan lebih cepat daripada orang-orang yang memiliki pengalaman sedikit atau ilmu yang sedikit. Karena kalau orang yang berpengalaman dan berilmu itu informasinya sudah dimiliki, sudah ada di dalam otaknya itu. Dia tinggal keluarkan aja untuk mengambil keputusan. Makanya kalian jangan menyepelekan orang-orang tua yang sudah pengalamannya banyak dalam hidup. Mereka kadang-kadang bisa lebih cepat dalam pengambilan keputusan ya. Seringkali seperti itu dibandingkan kita yang masih muda. Walaupun mungkin saudara punya ilmu lebih tinggi, punya tingkat pendidikan lebih tinggi, tapi mereka juga punya pengalaman tinggi karena pada prinsipnya ilmu itu juga pengalaman. Ya. Ilmu itu ya bagian dari pengalaman dan ilmu itu berasal biasanya dari pengalaman orang juga. Oleh karena itu kita nggak boleh menyepelekan itu. Nah, tentu saja saudara boleh menambal kalau sudah kurang dari pengalamannya kurang, orang muda yang pengalamannya kurang, saudara ditambah dengan ilmu, maka ilmu dan pengalaman itu kalau bergabung menjadi luar biasa kekuatannya ya. Nah, itu karena informasi tadi, karena orang pengalaman punya informasi di masa lalu mengenai apa yang sedang terjadi sama, karena pengalaman itu berarti kan pengalaman yang sama ya. Nah, orang yang punya ilmu punya informasi mengenai apa yang terjadi dari orang lain, karena ilmu itu berarti kan dari orang lain ya. Kalau pengalaman dari diri sendiri kan, kalau ilmu pasti asalnya dari orang lain, dari belajar, dari membaca, dari mendengar dan sebagainya kan. Makanya kalau saudara mengambil keputusan dengan menggunakan pengalaman dan ilmu, ya minta bantuan ke orang lain itu penting karena orang lain itu nanti memiliki informasi. Itu ya, mempercepat ya. Kemudian yang ketiga, biaya pengambilan keputusan. Nah, biaya pengambilan keputusan tentu saja dengan waktu yang lebih ringkas, ya kan? Keputusan yang lebih baik itu nanti otomatis akan mengurangi biaya. Karena kalau kita sudah memiliki informasi, kita nggak perlu nanya informasi ke orang lain. Nanya informasi ke orang lain itu butuh biaya, ya. Butuh waktu juga. Waktu adalah uang. Otomatis kalau waktu semakin banyak, berarti uang semakin banyak. Ini berasal dari kaidah time is money, ya kan? Waktu adalah uang. Oke ya. Nah, untuk bisa kita menyediakan informasi yang tepat tadi, ya, cepat, tepat, dan sesuai atau relevan tadi, maka kita membutuhkan suatu sarana atau alat ya. Nah, kita sekarang ini dalam era informasi ya. Perhatikan ya. Sekarang ini kita dalam era informasi, yang era informasi itu sudah mencapai tingkat digital ya, sehingga kita sangat mudah mendapatkan informasi. Tapi informasi itu tersedia, kalau tidak kita kelola dengan baik, ya akan susah juga nanti kita memanfaatkannya. Maka diperlukan yang namanya sistem informasi, yaitu satu sistem yang kita pakai untuk mengakses informasi dan menggunakan informasi. Ingat ya,
mengakses itu mencari, mendapatkan, ya. Nah, lalu menggunakan, karena kalau kita bisa hanya mengakses, bisa mengumpulkan, ya, tapi nanti tidak bisa menggunakan, ya percuma juga. Yang baik itu orang kalau punya ilmu, punya banyak informasi juga bisa menggunakannya. Maka sistem informasi itu harus kita buat sedemikian rupa sehingga dia bisa mengumpulkan informasi dan membantu kita untuk menggunakan informasi itu dengan mudah. Nah, sistem informasi itu disebut dengan sistem informasi. Nah, sekarang ini sistem informasi sudah dibangun berdasarkan sistem teknologi yang canggih dengan namanya teknologi informasi juga, atau yang disebut dengan bahasa lain dengan komputer itu, sehingga ada IT, information technology, ya, sehingga berbasis informasi berbasis komputer, seringkali begitu ya, dalam bahasa kerennya computer based information computer based, ya, information based komputer atau komputer yang digunakan untuk kepentingan informasi yang disebut dengan teknologi informasi. Nah, kalau kita lihat perkembangannya dulu memang kita mulai dari namanya data electronic system, ya. Jadi sebetulnya hanya untuk penyimpanan data, ya, sebetulnya komputer itu dulunya. Lalu kemudian menjadi pengolah data, ya kan, dan kemudian menjadi yang kita sebut sebagai sistem pembantu pengambilan keputusan. Itu perkembangan yang sekarang ini terjadi, ya. Komputer itu bisa membantu kita dalam mengambil keputusan, bukan hanya menyediakan informasi saja. Bahkan di beberapa hal komputer itu bisa kita percaya untuk mengambil keputusan sendiri. Nah, inilah kemudian yang dalam sistem teknologi merupakan peran dari namanya artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. Saudara sudah merasakan saudara itu sekarang banyak teknologi yang sudah pakai itu sudah menggunakan AI itu. Contohnya ketika saudara mamanya ingin mencari makanan yang saudara sukai, lalu saudara ketik di Google namanya makanan tertentu apa, semuanya kalau saya mencari rujak cingur gitu kan. Rujak orang Jawa Timur itu yang paling enak itu rujak cingur. Maka saudara tidak perlu repot-repot. Saudara tinggal klik ketik aja di Google, maka Google nanti akan mengambil keputusan untuk mencarikan, mulai dari menampilkan di situ tempat dan siapa orang yang menjual rujak cingur itu, dan dia urutkan dari yang paling dekat lokasinya dari kita sampai yang paling jauh. Itu artinya kan Google sudah mengambil keputusan dari berbagai macam orang yang jual rujak cingur itu, dia udah urutkan berdasarkan dekat tidaknya dari kita. Nah, kalau kita mau nanti lebih jauh untuk saya tidak mau cari yang lebih dekat, tapi cari yang paling murah, ya saudara bisa meminta Google itu untuk melakukan itu, nanti memerintahkan, ya, namanya rujak cingur yang paling murah, maka saudara akan ditampilkan nanti harga yang paling murah di situ. Nah, ini contoh dari bagaimana artificial intelligence itu membantu kita dalam proses pengambilan keputusan. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau komputer yang sudah memutuskan? Nah, itu contohnya dalam sistem penggajian. Itu sistem penggajian setiap bulan dibuat otomatis, gitu kan? Nah, arti suatu yang otomatis, semua yang otomatis itu berarti kita sudah menyerahkan keputusannya pada komputer, tidak lagi campur tangan manusia. Contohnya, gitu kan? Palang pintu kereta api, begitu dia ada sinyal kereta api, dia langsung turun menutup, nggak perlu campur tangan manusia. Ada yang seperti itu. Nah, seperti contohnya palang parkir itu kan, palang tol itu kan begitu. Begitu kita sudah tag itu kartu, maka dia akan membuka dengan sendirinya. Tidak perlu ada campur tangan manusia di situ. Manusia hanya membuat programnya saja, mengotomatisasi. Nah, itu teknologi. Jadi kalau sudah full otomatis, berarti keputusan kita serahkan kepada komputer.
Nah, itu dasarnya apa? Karena informasi di dalamnya itu. Ya, sampai demikian rupa. Makanya kalau saudara itu bisa membuat sebanyak mungkin kebutuhan yang sudah miliki itu bersifat otomatis, maka hidup kita kan menjadi mudah karena banyak terbantu oleh teknologi itu tadi. Oke ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita bicara masalah bagaimana sistem informasi yang bisa membantu kita dalam pengambilan keputusan tadi. Karena informasi itu sangat penting pengaruhnya atau perannya atau informasi saja sebagai salah satu faktor yang paling penting ya dalam proses pengambilan keputusan. Bahkan mungkin termasuk yang paling penting itu masuk nomor 1 dia itu. Nah, sekarang kita lihat apa saja yang harus dipenuhi ya sebagai satu sistem informasi yang bisa kita pakai. Nah, ini saya coba uraikan itu di situ ada 5 di situ ya. Nah, ini nanti saudara bisa pelajari lebih lanjut kalau sudah mau belajar lebih detail lagi. Itu ada saudara dapat mata kuliahnya namanya Sistem Informasi Manajemen ya. Sistem Informasi Manajemen itu khusus membahas sistem informasi yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan para manajer. Maka disebut Sistem Informasi Manajemen. Nah, nanti silahkan ya. Kalau sudah dapat belum mata kuliahnya ya? Biasanya semester 4 belum ya. Kalau belum berarti semester berikutnya ya nanti. Pasti akan dapat itu sistem informasi manajemen saudara. Karena saudara kan dididik untuk menjadi seorang manajer, pasti akan dibekali dengan sistem informasi manajemen. Nah, ini kita di sini membahas saja sedikit ya, supaya saudara nanti memiliki wawasan dan nanti bisa belajar lebih lanjut lagi dalam mata kuliah khusus yang sistem informasi manajemen. Kalau saudara mau menjadi ahli dalam sistem informasi manajemen, ya nanti saudara kuliah di bidang itu ya, ada jurusannya ya di STEMIK atau di Fakultas Informasi dan Komputer biasanya ada jurusan Sistem Informasi Manajemen. Khusus itu untuk saudara diminta untuk nanti mengelola dan membuat sistem informasi manajemen. Nah, sekarang ini beberapa syarat dari sistem informasi yang bisa kita gunakan. Pertama ya, sistem informasi harus mencakup komponen informasi formal maupun informal. Nah, informasi formal itu apa? Formal itu resmi ya, yang memiliki bentuk tertentu ya, syarat ya. Jadi ada informasi yang sifatnya formal itu apa? Ya begini contohnya ya. Contohnya kalau saudara itu umpamanya mau mengambil keputusan mengenai apa? Mengenai apa? Investasi umpamanya, investasi ya. Nah, investasi. Saudara mau memilih saham ya. Saham perusahaan yang mau dibeli supaya nanti saudara dari membeli saham itu nanti kalau berikutnya kalau dijual bisa harganya naik atau nanti mendapatkan dividen yang lebih yang besar ya gitu kan, intinya kan gitu kan. Maka kalau saudara mau mencari informasi, cari informasi pertama yang formal dulu ya. Makanya kenapa formal itu ditempatkan di pertama. Yaitu apa? Informasi yang dikeluarkan oleh pihak yang berkepentingan resmi gitu. Siapa itu? Nah, kalau itu tergantung perusahaannya. Kalau perusahaan itu sudah go public, maka saudara bisa minta informasi ke Bursa Efek. Nah, sekarang ada Bursa Efek Indonesia (BEI). Nah, mengenai harga saham, ya, kemudian mengenai laporan-laporan data-data yang kaitan dengan perusahaan itu, saudara bisa cari di sana. Karena itu adalah informasi yang sudah dibuat oleh pihak yang berwenang dengan berbagai macam ketentuan-ketentuan yang ada. Bahkan ada ketentuan undang-undangnya untuk itu, ya kan. Nah, tapi selain itu, saudara juga perlu mencari informasi di luar Bursa Efek itu, yang sering kita sebut sebagai isu-isu gitu kan, isu-isu terkini ya, isu-isu terdahulu dan isu-isu terkini gitu kan. Semua isu yang beredar di kalangan-kalangan orang yang memang sebetulnya tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan informasi itu, tapi dia mencoba memang berusaha mencari informasi-informasi tertentu gitu ya. Yang kadang-kadang
itu tidak dikeluarkan oleh perusahaan yang memiliki saham tadi karena mungkin ada kepentingan tertentu. Tapi orang-orang tertentu kadang-kadang bisa mengakses informasi itu secara tidak formal gitu ya. Nah, itu disebut isu kan. Nah, makanya kalau saudara mau berdagang untuk kepentingan investasi jangka panjang, maka informasi formal itu lebih penting. Tapi kalau saudara berdagang dalam jangka pendek seperti trading, investasi ya, namanya trading hari ini. Jam 9 nanti beli saham, nanti jam 12 mau dijual gitu kan. Itu justru maka informasi isu terkini itu maka kadang-kadang lebih penting daripada kan informasi yang formalnya itu. Ya, jadi seperti itu kira-kira. Makanya informasi formal dan formal itu harus tercakup dalam sistem informasi kalau bisa. Ya. Kemudian yang kedua, sistem informasi harus mampu menyaring informasi yang relevan. Relevan tadi sudah jelaskan. Relevan itu sesuai dengan kebutuhan. Sekarang sudah butuh apa? Oh, saya pengen mengetahui harga saham, maka yang sudah bisa nyari harga saham yang mana, harga saham sekarang. Kalau saham terkini ya lihat itu di harga pembukaan dan harga yang sedang berlangsung di bursa online ya, sudah bisa lihat ikuti itu relevan. Tapi kalau sudah mau cari informasi yang lebih detail, ya berarti sudah harus mencari informasi harga saham itu dari waktu ke waktu, namanya selama 10 tahun. Nah, mau yang harian, bulanan, atau mingguan, tergantung dari kebutuhan kita. Kalau kita butuh informasi tahunan, berarti saudara ya nyari informasi tahunan, itu relevan. Kadang-kadang informasi yang benar belum tentu relevan. Contohnya begini, kalau saudara mau mencari informasi yang sifatnya harian, tapi yang tersedia informasi tahunan, itu kan walaupun informasi tahunan mengenai harga saham yang sama, tapi kan tidak relevan, karena kebutuhan saudara itu yang harian, bukan yang tahunan. Gitu kan. Itu namanya relevan. Yang benar belum relevan, yang cepat juga belum tentu relevan. Cepat kalau tidak kita butuhkan ya untuk apa? Ya, nah, jadi cepat dan tepat ya kita benar. Tepat itu maksudnya relevan ya. Ketiga, sistem informasi harus menyediakan saluran komunikasi antara berbagai pihak dalam organisasi. Ingat ya, sistem informasi itu menyediakan informasi. Jadi nanti harus diakses oleh anggota-anggota organisasi yang memerlukannya. Makanya harus ada saluran komunikasi yang baik, kan? Nah, jangan sampai kemudian justru malah ada sistem informasi kita susah mencari informasinya, ya, mengambil informasinya. Jadi kita buat sistem yang bagus, cepat, ya, mudah diakses, ya, dan sebagainya, ya. Nah, itulah maka nanti dibuatkan sistem informasi komputer seperti yang saudara alami sekarang mungkin di kampus. Ketika saudara mau membayar, saudara harus tahu pemanya berapa tunggakan saudara. Nah, itu kan bisa macam-macam. Kalau saudara bisa memperoleh data itu dari rumah dengan menggunakan HP saudara, berarti dia menyerahkan saluran komunikasi yang lebih mudah daripada saudara harus datang ke kampus di bagian keuangan baru minta datanya, dia baru nyarikan dan sebagainya. Itu berarti kan lebih susah kan? Ya. Nah, artinya sistem informasi harus menyediakan data lebih baik, lebih mudah tadi, bahwa informasi yang online itu akan lebih mudah diakses daripada informasi yang offline gitu kan. Nah, keempat, sistem informasi harus mampu menyimpan data dan menyediakan pada saat yang diperlukan. Menyimpan data dengan aman, ya, dan kemudian bisa menyediakan dibutuhkan. Ini penting ya. Karena kalau bisa menyimpan dan susah diambil, ya, namanya aman sekali ya. Tapi ngambilnya susah karena banyak password yang macam-macam gitu ya. Itu seringkali begitu antara keamanan dan kemudahan itu kadang-kadang trade off ya. Nah, kalau kita nggak kasih password, semua orang bisa ngambil dan dengan cepat, gitu, tapi nanti tidak aman. Kalau kita kasih password, nanti semua orang tidak bisa ngambil, harus melalui prosedur tertentu dan sebagainya. Ya. Yang kelima, sistem informasi harus mampu mengolah data mentah menjadi data yang siap pakai. Jadi yang namanya informasi itu sesuatu yang sudah berguna. Kalau data mentah, namanya angka, ada angka 10, angka 20, itu kan nggak ada gunanya kalau hanya dalam bentuk angka. 10 itu apa maksudnya? Gitu kan? Itu harus dimaknakan nanti.
Nah, data itu harus begitu. Data itu kadang-kadang masih yang mentah perlu diolah lagi, diolah menjadi suatu informasi yang bermanfaat. Nah, pengambilan keputusan membutuhkan informasi, bukan hanya data, sekedar data, tapi informasi. Karena kalau kita hanya dapat data, nanti data harus kita olah lagi menjadi informasi. Oke ya, nah itu seperti kalau saudara nanti penelitian, sudah dapat data, maka data itu harus diolah dengan dianalisis kan, lalu disajikan menjadi informasi yang kemudian bisa dibaca oleh semua orang kan. Nah, dari 4 syarat-syarat tadi kemudian dibuatlah menjadi satu sistem informasi yang memenuhi syarat 5 tadi dan dalam bentuk yang kita butuhkan. Nah, kalau yang kita butuhkan itu komponennya kalau dalam perusahaan itu ya seperti ini kira-kira ya. Nah, ini juga ada sekitar 5 komponen yang membentuk sistem informasi itu. Ada sistem administrasi dan operasional, ya. Bagaimana proses pengambilan keputusan itu nanti dilayani oleh sistem informasi, ya. Kemudian sistem pelaporan manajemen, ya. Laporannya juga harus bagus, ya kan? Karena nanti laporan ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat. Ingat, kenapa butuh laporan? Laporan itu kan biasanya untuk kepentingan orang yang pihak yang lebih tinggi ya biasanya. Ya. Itu biasanya lebih ringkas daripada data yang tersedia. Nah, peringkasan informasi itu dalam rangka memudahkan dan mempercepat kita membaca informasi supaya orang bisa mengambil keputusan lebih cepat. Nah, semakin ke atas biasanya posisi seorang manajer itu semakin tidak membutuhkan informasi yang detail. Informasi yang detail itu biasanya yang diperlukan oleh pihak yang bidang teknis. Kalau manajerial yang semakin tinggi, berarti informasi yang dibutuhkan itu informasi yang semakin ringkas, gitu kan? Ya, kira-kira gitu. Makanya kadang-kadang ya mungkin kalau manajer tingkat menengah membutuhkan laporan mingguan, nanti setelah wakil direktur atau wakil manajer mungkin yang bulanan. Nah, direktur utama atau mungkin komisaris itu hanya mungkin butuh waktu manajer yang 6 bulanan namanya atau yang tahunan. Kenapa ya itu tadi karena memang butuhnya begitu karena nggak mungkin seorang pimpinan yang tertinggi itu harus mengetahui yang detail karena banyak sekali yang detail itu, ya nggak mungkin. Makanya harus ada tingkatan-tingkatan dalam pelaporan seperti itu yang baik. Kemudian ada pangkalan database yang menyimpan semua data, ya itu penting harus diawasi dengan baik. Kalau enggak, kemudian yang berikutnya sistem pencarian informasi browsernya, ini seperti kalau internet itu sudah punya Google, ya kan, punya apa-apanya Opera, ya punya macam-macam itu kan ya, Google Chrome itu kan contohnya, Opera dan sebagainya itu, Mozilla dan sebagainya banyak ya sekarang yang browser-browser itu kan. Nah, browser ini penting karena akan menentukan bagaimana kecepatan dia dalam mencari informasi. Ingat kalau browser itu bukan menyediakan data ya, dia hanya mencari, tapi dia mencari data yang sudah ada, bukan mencari data yang belum ada. Ya. Kemudian yang kelima ada sistem manajemen database. Kita punya database ya harus dimanage dengan baik supaya apa nanti data itu update terus ya kan, sehingga kemudian tersedia dengan baik, dengan aman dan sebagainya itu perlu di manajemen. Makanya ada database manajemen. Nah, ini ada kalau sudah mau belajar ada bukunya sendiri nanti yang membahas mengenai database manajemen. Kalau sudah mau belajar banyak itu referensi-referensi yang terkait dengan ini ya. Oke ya, itu ada 5 komponen dari sistem informasi. Oke, sampai di sini ada ada pertanyaan karena bentar lagi kita mungkin akan habis waktu yang sesi pertama ya. Nanti kalau sesi pertama ini sudah putus, langsung masuk pada yang sama ya. Ini kan recurring ya, kita jadwalkan, tapi saudara nanti begitu putus langsung masuk lagi ya. Langsung masuk lagi. Oke, ada pertanyaan? Nah, nanti kalau mengenai ini izin bertanya, Pak. Ya, ada pertanyaan?
Pak, mau tanya, kalau misalkan kita pengen nyari informasi yang ini gitu Pak, yang real agar tidak gagal itu gimana Pak? Yang real, Terima real itu kasih. maksudnya informasi yang terjadi di lapangan yang benar gitu. Iya Pak, Real itu supaya nggak miskomunikasi gitu Pak. miskomunikasi itu kan Informasinya. salah komunikasi. Nah, Iya. saudara harus membedakan nih antara informasi dan komunikasi ya. Komunikasi itu sarana untuk mendapatkan informasi. Ya, yang saudara tanyakan tuh informasinya atau komunikasinya? Komunikasinya atau informasinya? Ya maksudnya informasinya Pak. Informasi yang benar gitu maksudnya. Iya Pak. Bagaimana mendapatkan informasi yang benar ya? Nah, kalau bagaimana mendapatkan informasi yang benar, saudara harus nyari dari sumber yang kompeten, sumber yang paling dapat dipercaya. Apa contohnya? Ya dari fakta di mana kejadian itu berasal. Contohnya begini, kalau saudara mau nyari informasi mengenai saya ini, saudara pengen tahu Pak Bambang itu seperti apa, ya saudara datanglah ke tempat saya ini. Kalau pertama bisa saudara tanyakan mengenai hal yang mengenai saya maunya, atau saudara amati langsung ke sayanya itu gitu. Kan hanya ada dua ya teknik mengumpulkan data itu ya, bertanya atau observasi, mengamati atau komunikasi. Komunikasi itu adalah salah satu sarana untuk mencari informasi tadi kan. Komunikasi itu kalau mencari data ada dua, bertanya, ya, wawancara itu, ya, tanya, wawancara atau pakai kuesioner, pakai nanti angket, pakai kertas pertanyaan yang tertulis gitu, nah, atau observasi gitu. Nah, itu caranya ya, cara berkomunikasi untuk informasi langsung pada faktanya, pada peristiwanya. Itu adalah informasi yang paling benar. Nanti sudah saudara sendiri yang ngumpulin, bukan orang lain gitu ya. Jadi kalau kita pengen pengen mendapat informasi yang paling baik, yang real, yang pasti, yang baik itu kita nyari sendiri dari sumbernya langsung. Ya, dari sumbernya langsung kalau bisa ya, kalau bisa. Makanya saudara nanti di waktu skripsi itu diajari itu betul penelitian bagaimana mencari informasi itu dengan cara kuesioner, dengan cara pengamatan itu diajari nanti. Makanya yang paling baik informasi itu yang namanya informasi primer, namanya data primer, data yang diperoleh langsung oleh orang yang memiliki informasi. Nah, itu namanya data primer. Nah, seperti kalau saudara informasi yang paling baik buat saudara kan saudara sendiri yang tahu kan, gitu kan? Kira-kira kan begitu. Lalu kalau saudara nanti mengumumkan pada orang lain, gitu. Kalau benda sih nggak begitu. Benda kan kita bisa tinggal amati langsung kan. Kalau orang kan kadang-kadang kalau ditanyain seringkali suka berbohong kan, karena ada yang disembunyikan. Makanya harus pintar-pintar untuk membuat angket supaya orang tidak berbohong. Atau ya diamati aja gitu ya, supaya orang lain nggak bisa bohong, diamati tanpa pengetahuan namanya gitu kan. Jadi itu cara-cara nanti ya, cara-cara dalam informasi itu memang untuk mendapat informasi itu harus begitu. Nah, kalau saudara yang nggak bisa langsung, terpaksanya saudara bisa nyari data dari pihak lain, data yang dikumpulkan oleh orang lain, namanya data sekunder. Seperti tadi, data perusahaan yang go public bisa dari Bursa Efek Indonesia gitu ya. Nah, data yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia itu adalah data yang sebetulnya dianggap valid. Dianggap valid itu bukan berarti nggak ada kesalahan loh ya. Valid dalam pengertian ilmu pengetahuan itu relatif ya, benarannya ya. Mungkin bisa 90%, bisa 92%, bisa 99%, tapi nggak mungkin 100% gitu kan. Karena data yang primer pun tidak bisa 100%, tapi paling tidak karena kalau tidak bisa mencari langsung kan sudah bisa tanya ke orang lain kan gitu. Orang lain yang dapat dipercaya. Bursa Efek Indonesia adalah lembaga yang dapat dipercaya untuk data-data yang sifatnya perusahaan yang go public. Itu contohnya begitu. Cara mencari informasi yang baik yang tepat. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke. Tadi siapa yang tanya tadi? Jadi ya. Dede Sunaria Pak. Dede ya. Oh iya ini Dede Sunaria ya. Oke.
Selain Dede, siapa yang mau tanya? Nah, yang lain udah pinter-pinter ya. Sudah paham ya. Oke, kalau nggak ada, kita ini sudah jam 10:05, jadi 5 menit lagi kita akan berakhir. Nanti kita akan masuk pada buku yang berikutnya ya. Tapi nggak apa-apa, masih waktu sekitar waktu 5 menit ini. Nanti kalau putus tengah jalan langsung masuk aja ya. Oke ya, sekarang tadi sudah saya jelaskan bahwa sistem informasi yang sekarang ini sering dipakai dalam pengambilan keputusan itu sudah pada tahap yaitu sistem informasi pendukung keputusan. Dalam bahasa kerennya itu decision making, ya. Support system namanya. Decision making support system atau dalam bahasa lebih ringkas lagi decision support system DSS. Decision support system. Sistem pendukung pengambilan keputusan. Nah, jadi begitu. Nah, sistem ini dipicu oleh perkembangan komputer, di mana dulu komputer itu nggak bisa dioperasikan, digunakan oleh orang-orang yang tidak ahli komputer ya. Zaman dulu informasi itu komputer itu hanya bisa dioperasikan oleh ahli komputer, susah ya. Jadi kalau sekarang ini orang bisa membuka komputer tanpa harus kursus komputer. Zaman saya dulu, kalau sudah pengen tahu sejarah, saya waktu mau bisa menggunakan komputer itu harus kursus. Saya masih ingat, saya kursus tahun 85 kalau nggak salah ya, tahun 85. Itu kursus komputer, bagaimana cara menggunakan komputer, membuka komputer, menghidupkan komputer, itu tidak semua orang bisa. Ya, tidak bisa sudah punya komputer langsung bisa gitu, susah karena ilmunya memang komputer saat itu masih susah untuk dioperasionalkan. Jika ketika saudara, kalau sekarang tinggal begitu tekan tombol on, komputer sudah nyala sendiri, sudah membuka program sendiri, operasional sistemnya sudah langsung tinggal klik itu aja ya. Dulu nggak bisa. Ketika saudara harus membuka komputer itu memang ada powernya start. Setelah power start itu hanya layar kosong gitu aja yang muncul. Nanti kemudian saudara harus minta komputer itu menampilkan program. Caranya apa? Saudara harus punya programnya itu, dan programnya itu nggak tersimpan di dalam komputer, tidak. Komputer belum mampu menyimpan program yang segitu itu. Ya, harus saudara program dari luar. Makanya lalu saudara masukkan program, nanti yang padanya disket, CD, hard disk, nanti dimasukkan hubungan dengan komputer, lalu nanti komputer itu diminta untuk mengakses, gitu ya. Nah itu ada urutannya, ada prosedurnya, dan rumit itu prosedurnya ya. Nah, salah ngetik, umpamanya saudara mau manggil apa itu sekarang Word ya, kalau sekarang Word, kalau dulu zamannya WordStar ya, maka saudara harus ketik tuh di prompt-nya ya, di prompt C semuanya Word ya gitu kan, Excel. Word Excel itu artinya saudara akan panggil suatu file yang mengandung Word Excel, yang mengandung eksekusi. Lalu saudara tekan Excel. Nanti kalau sudah salah karena nggak bisa bahasa Inggris, menulis Word itu jadi WARD pakai A bukan pakai O, maka komputer nggak mau jalan dia. Dia bilang syntax error, salah tulis gitu kan. Kita harus ngetik lagi. Jika untuk buka komputer aja itu butuhkan waktu bermenit-menit, kalau nggak tahu bahkan berjam-jam. Nah, itu tuh contoh dari bahwa komputer tuh nggak gampang waktu itu ya. Nah, semakin berkembangnya zaman, lalu komputer itu dilengkapi dengan berbagai macam teknologi, sarana dan sebagainya, sehingga bisa digunakan dengan mudah. Sehingga setiap orang, siapapun, hampir setiap orang ya, orang-orang yang ya sedikit belajar mungkin dalam waktu beberapa menit membaca apa namanya itu manualnya aja itu manual komputer, bisa langsung mengakses komputer dan mendapatkan informasi dari komputer. Nah, itulah yang kita sebut dengan time sharing komputer. Itu tahun 60-an tuh. Ya, tahun 60-an udah mulai ada itu. Ya, tapi komputer yang saya gunakan kemarin tuh yang itu masih belum canggih seperti sekarang ini. Karena komputer itu kan kalau yang canggih berarti waktu itu masih mahal ya. Saudara perlu tahu itu ya, saya pernah dibelikan komputer sama orang tua saya tahun 89.
itu harganya 4 juta. Coba tangan. Tahun 89 uang 4 juta itu sama dengan sekarang itu 400 juta. Jadi harga komputer itu sampai 400 juta. Sudah bayangin itu. Dapat mobil itu, iya. Karena waktu itu sepeda motor ratusan ribu, 100.000, 200.000 begitu, sepeda motor. Di 4 juta itu dapat mobil. Tahun 89 itu saya punya komputer pertama kali. Orang tua saya dibelikan, karena orang tua saya mampu ya, alhamdulillah. Sehingga waktu saya skripsi pertama kali pakai komputer itu. Dosen saya aja nggak punya komputer dan belum bisa komputer. Tapi saya sudah bisa. Kenapa ya? Itu tadi, kita menang, nggak punya uang, bisa